Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi hadis. Baik, untuk lebih barokahnya marilah kita awali perjumpaan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah kedudukan hadis. Hadis itu mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama adalah tentu Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam yang utama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa menaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 80. Selain itu Allah Subhanahu wa taala menekankan kembali dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Ya, itulah kedudukan daripada hadis. Selanjutnya, fungsi hadis. Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Di antaranya, memperkuat isi atau penjelasan di dalam Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum atau mujmal, serta memberi kepastian hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Adapun penjelasan ketiga fungsi hadis tersebut antara lain, yang pertama adalah memperkuat isi Al-Quran, atau dalam istilah hadis, bayanut takrir. Jadi salah satu fungsi hadis yaitu sebagai penguat atau memperkuat isi penjelasan di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Ali Imran ayat 102. Ayat tersebut dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau yang berbunyi, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Pergaulan manusia dengan yang baik. Ya. Pergaulilah. Ya. Coba ulangi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Pergaulilah manusia dengan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Fungsi hadis yang kedua ialah menafsirkan yang mujmal atau umum. Atau dalam istilah hadis yaitu bayanut tafsir. Hadis mengaitkan yang mutlak dan mentakhsiskan atau mengkhususkan yang umum atau am. Tafsil, taqyid, dan taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut ini. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Selanjutnya fungsi hadis yang ketiga ialah memberi kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi dalam istilah hadis disebut bayanut tasyri'. Memberi kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak memberi hukum yang spesifik, ya, maka dijelaskan oleh hadis. Sebagaimana contoh, ya. Jadi tidak semua ayat Al-Quran menjelaskan hukum Islam secara terperinci, sehingga fungsi hadis adalah merinci dan memberikan kepastian hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya seperti keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik mengapa binatang buas itu diharamkan. Sehingga harus melalui hadis Nabi Muhammad SAW untuk memberi penjelasan tentang keharaman binatang buas tersebut. Sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharaman binatang buas yang berbunyi, aklu kulli dhi nabin minas siba'i haramun. Ya. Aklu kulli dhi nabin minas siba'i haramun. Rawahu Ibnu Majah. Ya, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, makan setiap binatang yang bertaring adalah haram. Nah, jadi di dalam Al-Quran tidak jelaskan binatang buas yang seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, oleh karena itu, karena tidak dijelaskan tidak dijelaskan secara spesifik, maka Rasulullah menjelaskannya binatang buas yang seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah binatang yang bertaring. Itulah yang binatang buas yang diharamkan. Demikian penjelasan tentang kedudukan dan fungsi daripada hadis. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.